Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalati wa addal amana wa kashafallahu bihi gummah wa jahadu fi sabilillahi haqqa jihad hatta atahul yakin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matis siyami wal qiyam. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matis syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah amma ba'd. Hadirin jamaah ahli tarawih rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam kesempatan kali ini kita memasuki malam yang kelima pada bulan Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan di antara keutamaan bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an." Bulan Ramadan di mana adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an. Fungsi daripada Al-Qur'an adalah hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, yaitu sebagai hudan, petunjuk, dan juga al-furqan, yaitu sebagai pembeda antara al-haq dan juga al-batil. Kalaulah kita melihat bagaimana kitab-kitab terdahulu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapati di dalam kitab tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan anzala suhufa Ibrahim fi awaili lailatin min Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan suhuf kepada Nabi Ibrahim alaihissalam di awal permulaan Ramadan. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Injil. Para ulama menyebutkan ada yang tis'a, yaitu pada malam atau pada hari ke-9 Ramadan. Bedanya antara Al-Quran dan kitab terdahulu, kalaulah kitab-kitab terdahulu seperti Injil, seperti Zabur, seperti Taurat, Allah Subhanahu wa taala turunkan secara langsung, secara utuh. Namun berbeda dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an mengalami dua fase. Yang pertama, anzalallahu al-Qur'ana. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an min lauhil mahfud, dari lauhil mahfud ila sama'id dunya, ke langit dunia secara utuh. Kemudian min sama'id dunya, dari langit dunia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam munajjaman, berangsur-angsur sesuai dengan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh orang-orang Yahudi, atau terkadang terjadi suatu kisah, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an berdasarkan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kita melihat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril, yalqa alaihi malaikatu Jibril. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi awwali lailatin min Ramadan hatta nihayatihi, dari awal malam Ramadan sampai akhir malam Ramadan. Wa yu'radu alaihi al-Qur'an, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyetorkan atau mentasmikan bacaan Al-Qur'annya kepada malaikat Jibril. Kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam hammahnya, totalitasnya, fokusnya pada bulan Ramadan kepada Al-Qur'an, fa kaifa nahnu, lalu bagaimana dengan kita? Kalaulah kita melihat para ulama terdahulu
Di antaranya seperti Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam satu bulan, khususnya ketika bulan Ramadan, khatama sittuna marrah. Imam Syafi'i rahimahullahu taala menghatamkan 60 kali pada bulan Ramadan. Berarti kalaulah 60 hari tersebut dibagi menjadi 30 hari, satu hari 2 kali tamat. Itu Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Bahkan para ulama khususnya ketika Ramadan auqafu dirasatuhum, meliburkan kajian-kajiannya, washtaghalu bil Quran, dan semuanya menyibukkan dengan Al-Quran. Maka inilah yang menjadi tanbih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa tanbihnya? Pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, amin, 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 Allahumma taqabbal, ya Allah terimalah doaku ini. Apa yang diaminkan oleh Nabi? Sehingga pada saat itu ditanya oleh para sahabat, madza taqulu ya Rasulullah, limadza qultum amin? Apa yang engkau ucapkan wahai Rasul? Kenapa engkau mengatakan amin, amin? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laqad ja'ani Jibril, sungguh telah datang kepadaku malaikat Jibril. Kemudian Jibril menyampaikan kepadaku, ragima anfu rajulin, ragima anfu rajulin, ragima anfu rajulin, jatuh tersungkur hidung seseorang. Atau dalam arti yang lain, rugi mengalami penyesalan yang sangat mendalam orang tersebut. Yang disebutkan oleh malaikat Jibril yang pertama, man wajada alaihi abawaihi, siapa saja orang yang masih mendapati kedua orang tuanya masih hidup, namun ia tidak bisa menjadikan kedua orang tuanya menjadi asbab penyebab ia masuk ke dalam surga, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, amin, Allahumma taqabbal, ya Allah terimalah doa aku ini. Yang kedua yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu, ragima anfu rajulin, ragima anfu rajulin, ragima anfu rajulin, jatuh tersungkur hidung seseorang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangnya 3 kali. Yang disebutkan yang kedua oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man dakhala alaihi Ramadan, siapa saja orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, ia hidup pada bulan tersebut, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan jatah usia pada orang tersebut. Summan salakha, kemudian ketika Ramadan usai, walam yughfar min dunubi syai'un, tapi tak ada satupun dosanya yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di siang harinya orang tersebut tidak menjaga lisannya, tidak menjaga matanya, tidak menjaga pendengarannya. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagi orang yang man lam yada' qaula zur, siapa saja orang yang tidak meninggalkan qaula zur, ucapan dusta, kalimat yang menceritakan kebohongan orang lain, yang menceritakan keburukan orang lain, memfitnah orang, itulah yang disebut dengan qaula zur, falaisa lillahi hajah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki kepentingan sedikit pun pada orang tersebut. Kalaulah kita melihat di mana Ramadan ini 24 jam adalah waktu-waktu ampunan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mendapati di bulan manapun ampunan Allah begitu melimpah kecuali pada bulan Ramadan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, siapa saja yang di siang harinya saum didasari karena keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya yang telah lalu, asalkan ia menjaga lisannya, menjaga pandangannya, menjaga pendengarannya. Bukan hanya di siang harinya saja, bahkan di malam harinya ketika kita saat ini, pada saat ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man qama ramadhana imanan wahtisaban,
Siapa saja yang melaksanakan salat qiyamul Ramadan atau salat tarawih imanan wahtisaban, syaratnya adalah karena keimanan, wahtisaban dan mengharapkan pahala dari Allah, bukan sebatas budaya, bukan sebatas kebiasaan, tapi karena memang mengharapkan pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dambih, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang lalu. Maka begitu sangat rugi kalaulah ada orang yang dimana ketika ia hidup pada saat bulan Ramadan namun ia tidak bisa menggunakannya, bahkan ia tidak bisa memeras waktunya pada bulan Ramadan untuk beribadah. Kam kana ma'ana, betapa banyak orang-orang, baik sahabat kita, baik teman kita, orang tua kita, atau siapapun yang pernah kenal dengan kita, kanu ma'ana, pada Ramadan yang lalu mereka masih bersama kita. Wal'an, tapi pada saat ini satu persatu qad tawafahullah, Allah Subhanahu wa taala telah mewafatkannya. Fakadzalika nahnu fi intidarihi, begitupun dengan kita pun sama, kita pun menunggu ajal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaulah kita mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, rintihan orang yang telah Allah Subhanahu wa taala wafatkan, ada yang diantara mereka menginginkan agar mereka kembali ke alam dunia. Mereka mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, seandainya engkau memberikan kepadaku waktu sedikit saja untuk aku kembali ke alam dunia. Orang tersebut tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidup bertahun-tahun, tidak pula meminta kepada Allah agar hidup berpuluh-puluh tahun atau selamanya di alam dunia, tapi orang tersebut meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa kembali ke alam dunia walaupun beberapa detik saja. Fa asaddaqa wa akum minas sholihin, orang tersebut meminta kepada Allah agar bisa bersedekah, karena dengan sedekah itulah yang akan meringankan siksa kuburnya di alam barzah. Ayyuhal mu'min, maka kalaulah kita mengetahui di antara keutamaan bulan Ramadan ini adalah syahrul Quran, bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Sungguh rugi kalau orang pada saat ini, kalau pada saat bulan Ramadan tak satu kali pun ia menghatamkan Al-Quran, apalagi kalau selama hidupnya belum pernah menghatamkan Al-Quran. Maka mulailah pada saat ini, mulailah pada kesempatan kali ini, karena kita tidak mengetahui apakah di Ramadan yang akan datang kita masih hidup atau tidak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan agar kita menjadi Abdullah, hamba Allah yang beribadah kepada Allah, bukan Abdur Ramadan, bukan hamba Ramadan yang dimana meramaikan Ramadan di awal-awalnya saja, tapi kita Abdullah, kita hamba Allah, kita beribadah kepada Allah ketika Ramadan datang, kita beribadah di awal Ramadan sampai akhirnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita cap predikat menjadi hamba yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.